Benar saja, ikan dengan ganas menyambar umpan saya. Ayo tahan. Ketika memancing di perairan dangkal, komunikasi antara pemancing dengan motoris perahu harus berjalan baik agar ikan tidak masuk atau tali tersangkut ke karang di bawah sana. Ikan terus melawan, membuat saya hanya bisa menahan tenaganya. Pinggang cuy, sakit cuy. Aduh berat. Akhirnya, bayangan ikan mulai terlihat di permukaan. Seekor ikan kue gerong atau giant trevally berukuran besar menjadi perolehan saya kali ini. Wah lumayan Pak. Lumayan. Wah. Lumayan. Ya. Bawar lon. Lumayan Pak Des. Ini dia. Kue gerong atau lebih dikenal dengan nama giant trevally merupakan jenis ikan penyendiri ketika dewasa dan jenis terbesar di keluarga trevally. Yongs. Rasa penasaran pun menghantui teman satu but saya. Usahanya pun membuahkan hasil. Fish on! Ya Pak Des. Awalnya memang tampak mudah, namun Hartono mulai kesulitan menghadapi perlawanan ikan yang menyambar umpannya. Wah, jadi ini yang menyebabkan ikan sulit untuk dinaikkan. Treble hook menempel di badan ikan. Kembali kue gerong menambah perolehan kami hari ini. Meski berbeda warna, tapi ini tetap dari jenis kue gerong atau bobara. Warna kehitaman menjadi pertanda kalau sang ikan sedang dalam kondisi stres. Rasa penasaran untuk mendapatkan sambaran membuat Marlon tak segan untuk bertanya dan mempraktekkan langsung teknik popping. Ini jangan lupa dibuka ya Bang. Oke. Karena kalau misalnya ditutup dia nggak keluar talinya. Oke ya. Lurus. Kayak main samurai Bang. Oke. Nah setelah si kopernya mendarat, Ya. ini abang tutup. Ya. Baru kocok. Berbekal kursus singkat dari saya, dia pun mencoba melempar umpan ke spot. Tampaknya ajaran saya benar-benar meresap di ingatannya. Terbukti dengan lemparan umpan yang lumayan jauh untuk seseorang yang baru belajar popping. Marlon sepertinya cukup menikmati mainan barunya. Sampai-sampai dia lupa jika harus mengemudikan speedboat. Melihat semangat yang ditunjukkan Marlon, saya pun rela bertukar posisi sejenak sebagai motoris boat. Tak kunjung mendapat hasil, kami pun kembali bertukar posisi. Saya dan Hartono kembali popping dan mencoba peruntungan. Strike! Tiba-tiba tarikan kuat predator penghuni Raja Ampat dengan mudah mematahkan joran milik Hartono. Masih ada ikan kemana? Masih ada ikan itu terus. Dapat Sempat syok dengan apa yang dilakukan oleh ikan, Hartono hanya bisa tertawa untuk menghibur diri. Masih ada ikan itu Mas. Karena malu. Mana ikannya? Mati kan? Kejar. Kali ini, tim Mancing Mania Strike Back akan mendatangi pulau yang sedang viral dengan berita tambangnya. Ya, apalagi kalau bukan Raja Ampat. Strike Back Mania, siapa yang tak kenal dengan keindahan alam kepulauan Raja Ampat? Sebelum terkenal dengan tambang nikelnya, Raja Ampat merupakan surganya hobi di air seperti diving dan juga mancing. Bukan hanya gugusan karang dan spot diving saja,
melainkan juga lokasi yang cukup menjanjikan bagi para pemancing untuk bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan monster. Menjadi bagian dari Golden Triangle terumbu karang dunia, kekayaan Pulau Raja Ampat layak dinobatkan sebagai surganya bawah laut. Keindahan bawah lautnya menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan biota laut lainnya. Memiliki luasan lebih dari 4,5 juta hektar darat dan laut, kawasan terumbu karang Raja Ampat mampu menjadi magnet bagi para pelancong. Keeksotisan pulau-pulaunya, kejernihan lautnya, melimpahnya panorama bawah laut, serta kearifan budayanya patut kita jaga bersama, agar kekayaan baharinya tak tergerus oleh zaman. Inilah pulau yang saya singgahi untuk bermalam Strike Big Mania. Keindahan alam, kesederhanaan, dan keramah tamahan warga menjadi ciri khas di Pulau Arborek dan Raja Ampat. Wajar jika kepulauan ini menjadi destinasi favorit wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Belum puas merasakan tarikan ikan-ikan predator di Kepulauan Raja Ampat, saya kembali melaut bersama beberapa pemuda lokal dari Arborek. Kali ini, para pemuda lokal akan saya kasih kesempatan untuk mempraktekkan teknik popping dan merasakan langsung sensasi tarikan ikan-ikan predator karang di sini. Speedboat langsung menuju ke spot tujuan yang berada di luar kawasan konservasi. Tiba di spot, umpan popper langsung saya mainkan. Menurut sang motoris, belum pernah ada pemancing yang dia antar ke spot ini. Melihat potensi alam dengan ikan umpan yang tersebar di mana-mana, membuat saya yakin akan mendulang strike. Fish on! Posisi kuda-kuda bertahan langsung saya terapkan untuk menghadapi kekuatan tenaga ikan. Pergerakan ikan untuk meloloskan diri cukup merepotkan, namun saya cukup percaya diri bakal mampu menaikkan ikan. Dalam kan masih ya, di sini ya. Aman ya, batu aman ya. Kondisi air yang masih dalam membuat saya tidak perlu khawatir ikan akan kabur ke arah karang. Dengan sigap, Marlon membantu saya menaikkan seekor ikan bobara ke atas boot. Salut saya dengan teman-teman Raja Ampat yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kelestarian alamnya. Rasa penasaran Marlon sepertinya semakin memuncak nih Strike Big Mania. Kali ini usahanya membuahkan hasil. Awas. Berbekal tenaga yang masih penuh, ikan bisa digiring mendekat ke speedboat dengan cepat. Walau bukan dari keluarga Trevely, namun sempat membuat sang motoris terkejut dengan tarikannya yang tiba-tiba. Seekor barakuda besar berhasil takluk di tangan pemuda asli Raja Ampat ini. Joran saya kembali berpindah tangan dan parade strike kembali berlanjut Strike Big Mania. Mike sedang menghadapi tarikan dari sang predator karang. Postur tubuh besar tidak menjadi jaminan dia bisa menaikkan ikan dengan mudah. Sedikit bantuan pun saya berikan kepada Big Mike agar dia berhasil mengatasi sang predator karang. Ikan pun terus meronta meski sudah berada di permukaan air. Lagi-lagi seekor ikan kue gerong berhasil ditaklukkan. Ikan pun kembali dirilis untuk menjaga kelestariannya. Hari ini, Dewi Keberuntungan benar-benar sedang menaungi kami Strike Big Mania. Kali ini saya sendiri yang akan menuntaskan perlawanan ikan.
Wow, terlihat jelas seekor kerapu dan barakuda berebut menyambar umpan popper saya. Sebuah sensasi strike yang luar biasa. Semua orang yang di atas kapal pun merasa senang dengan hasil kali ini. Bang. Ikan kerapu pun kami rilis karena menjadi salah satu ikan favorit bagi para penyelam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Nih, mantap banget nih. Saya suka nih jalan sama teman-teman. Beliau ini sadar banget akan kelestarian lingkungannya. Jadi mereka nganter dari kemarin nggak ada yang pernah minta ikan. Jadi tahu mana yang harus dirilis, mana yang bisa dibawa pulang untuk dimakan. Jadi udah nggak perlu ngajarin lagi, mereka sendiri udah sadar akan lingkungannya. Strike Back Mania, Laut Papua memang tak pernah mengecewakan bagi para angler untuk merasakan tarikan ikan-ikan besar. Sayangnya, di tengah keasyikan kami menuai strike ikan, alam sudah mulai tak bersahabat. Gugusan awan hitam yang tiba-tiba datang beserta angin memunculkan potensi gelombang yang tak akan bisa kita prediksi. Begitu masih ada kesempatan, motoris perahu yang saya naiki langsung mencari celah untuk keluar ke daerah yang aman. Suasana gelap gulita membuat suasana semakin tak menentu. Jarak pandang yang sangat terbatas tentu menjadi kendala untuk bisa keluar dari badai secepatnya. Camp udah mulai hujan terus gelap, terus sempat ada kendala, jadi satu perahu mesinnya mati. Kita dijemput, itu ada teman-teman dari camp bisa dikumpul. Kita dijemput. Akhirnya alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih kita bisa sampai ke camp secepatnya. Menggunakan kapal yang lebih besar, tim akhirnya berhasil dievakuasi untuk bisa kembali ke daratan dengan selamat. Akhirnya kita sampai juga nih. Jadi tadi ada trouble sedikit. Kita pulang ke Maleman karena kena badai di tengah jalan ya Pak. Jadi mesin kapal mati dan alhamdulillahnya ada sinyal. Jadi orang yang di camp telepon ke Marlon, kapten kapal kita. Telepon dan Marlon bilang pakai bahasa sini kita nggak ngerti ya, kayak bermasalah dan bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah kita dijemput tadi pakai speed lebih besar. Meski sudah aman berada dekat pulau, tapi tim belum lengkap. Masih ada Mas Rinus dan Marlon, dua kapten perahu mancing yang sedang berjuang menerjang badai untuk bisa kembali ke sini. Buat teman-teman sekali lagi jangan nekat. Kalau misalnya emang udah mulai angin, lihat waktu. Kalau emang harus balik kanan, balik kanan. Alhamdulillah nih, dua teman kita, kapten kapal, Bang Marino sama Bang Marlon udah bisa dijemput dan merapat, bisa merapat. Lega rasanya mendengar kapal sudah berhasil sandar dan kedua motoris juga tiba dengan selamat. Ya, alam memang tak bisa diprediksi. Tapi alam akan selalu memberi tanda untuk kita agar selalu waspada dan berhati-hati. Jangan pernah memaksakan kondisi saat alam sudah mulai kurang bersahabat. Karena saat berhadapan dengan kondisi ekstrim, kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal menimpa kita. Semua lengkap, barang-barang semuanya aman, kapten kapal kita dua-duanya aman. Puas adu tarik dengan para predator karang, selanjutnya saya juga mencoba spot perairan dalam. Meski Raja Ampat terkenal dengan karang-karang dangkalnya, tapi ada beberapa spot drop-off yang merupakan habitat bagi ikan untuk mencari makan. Beruntung, kali ini kami membawa fish finder untuk mencari dan menemukan spot jigging atau dasaran. Baru sekali turun dan beberapa kali kocokan, umpan saya langsung mendapat sambaran. Berisi caplak, nggak terlalu besar, tapi lumayan buat tes spot baru. Meski ukuran kurisi ini terbilang sedang, sensasi berbeda benar-benar saya rasakan dengan piranti slow jigging. Masuk dalam kategori ikan konsumsi,
Tak ada salahnya saya simpan ikan ini untuk menu makan kami di camp nanti. Tak perlu menunggu lama, umpan saya kembali berhasil menarik perhatian ikan di bawah sana. Kali ini tarikan cepatnya membuat saya harus sigap dalam mengantisipasinya. Dugaan saya, seekor ikan perenang cepatlah yang sedang saya hadapi. Benar saja Strike Back Mania, seekor ikan layak konsumsi dari keluarga tenggiri berhasil saya buat menyerah. Mantap! Sagu dan Papua ibarat dua mata uang yang tak terpisahkan. Sebelum masuk beras sebagai makanan pokok, sagu lebih dahulu menjadi makanan pokok masyarakat Papua atau Indonesia Timur. Setelah diayak lembut, tepung sagu selanjutnya digongseng di atas suhu yang benar-benar panas. Tujuannya supaya tepung sagu tidak lengket dan membentuk kerak. Caranya juga harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menggumpal saat diaduk-aduk. Setelah sinole selesai, giliran papeda menjadi menu selanjutnya. Tepung sagu cukup disiram air panas saja. Mengaduknya juga harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menggumpal. Inti makan papeda adalah ikan kuah asam. Kuah asam akan membantu kita mendorong papeda yang terlihat seperti lem masuk dalam lambung. Makan dalam kebersamaan seperti ini memang menambah kenikmatan tersendiri. Tak tanggung-tanggung, beberapa tamu dari luar negeri juga tak menolak saat kami ajak. Oh iya mas bro, meski terlihat sederhana, papeda dan sinole memiliki manfaat besar untuk kesehatan. Terlebih lagi bagi para penderita sakit mah atau pencernaan. Sagu sangat baik dalam menekan asam lambung dan mengontrol gula darah. Mancing Mania Strike Back, mantap! Enak. Jadi tadinya sinolenya nggak ada rasanya sama sekali. Tadi saya suka banget pas lagi masak, ngambil sendiri. Terus dicampur air kelapa. Rasa manisnya sama adekan rasa gurih. Strike Back Mania, sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati bawah laut, terumbu karang di Raja Ampat memiliki rantai makanan yang masih lengkap dan terjaga. Ikan-ikan predator seperti jiti dan hiu masih bisa kita jumpai dengan mudah di sini. Sebagai top predator di laut, keberadaan hiu menjadi indikator utama bahwa sehatnya perairan bawah laut suatu wilayah. Bermacam jenis hiu langka bisa kita temui di terumbu karang Raja Ampat. Mulai dari hiu paus hingga hiu berjalan atau epaulet shark yang merupakan spesies hiu terkecil yang juga bisa berjalan di terumbu karang. Habitat ikan hiu di Raja Ampat tersebar cukup luas, terutama di lokasi yang masih memiliki karang-karang besar di bawahnya. Suhu hangat akibat pertemuan arus di perairan Raja Ampat membuat hiu betah untuk bermain dan mencari makan di sini. Selain itu, hiu tidak memiliki lemak yang tersimpan di bawah kulitnya, sehingga sangat menyukai perairan hangat untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Ikan hiu merupakan penghuni laut yang misterius dan dikenal sebagai predator puncak pada rantai makanan di laut. Peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut membantu mengontrol populasi spesies lain dan memastikan bahwa rantai makanan tetap stabil dan sehat. Melindungi keanekaragaman hayati bawah laut berarti juga melindungi hiu dalam perannya menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa kali turun memancing di Raja Ampat, tim Mancing Mania Strike Back sempat merasakan sensasi kuat tarikan dari sang top predator. Adalah Gus Lau yang kali ini harus berjibaku menghadapi tenaga sang predator. Meskipun sudah mendekat ke arah speedboat, kami harus hati-hati dalam menanganinya. Strike Back Mania, hiu merupakan hewan laut yang sudah dilindungi baik secara nasional maupun internasional karena populasinya yang semakin berkurang.
Guslau pun langsung memutuskan tali agar hiu dapat kembali berenang dan tetap hidup di alam bebas. Tenang, kail yang tersangkut akan teroksidasi oleh air laut dan hancur secara cepat. Tadi emang hooknya kan dia ramah lingkungan, jadi bakal korosi. Lepas hiu bisa makan lagi. Itu metal jig udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi metal jig juga udah nggak ada, metal jig udah lepas, itu cuma hooknya aja. Grey Reef Shark alias hiu karang abu-abu dikenal sebagai predator lincah dan perenang cepat. Sifat agresif dari hiu jenis ini membuatnya dominan di antara banyak jenis hiu lainnya. Karang-karang besar di sini memungkinkan bagi sang hiu untuk berdiam dan mencari makan. Pada kesempatan lain, saya pun pernah dibuat kewalahan akibat sambaran kuat sang top predator karang. Walau sempat terlepas, ikan kembali menyambar umpan jig milik saya. Kali ini saya lebih berhati-hati agar ikan bisa naik dan rasa penasaran saya dapat terbayar. Ternyata, predator yang berada di puncak rantai makanan di laut yang menyambar umpan saya. Setelah sampai permukaan, ikan berhasil meloloskan diri. Stella ya. Saya kena karang, Pak. Dia putus di atas terus saya nih. Strike! Yudi langsung sigap menghadapi sambaran di bagian belakang speedboat. Hartono pun menyusul di samping Yudi. Double strike! Usaha Hartono untuk mendapatkan sambaran berbuah hasil. Kini tinggal usaha kedua pemancing kawakan ini untuk berlomba menaikkan ikan. Di saat seperti ini, kita harus pandai mengarahkan arah tarikan ikan agar tali tidak saling tersangkut. Komunikasi antar pemancing pun harus saling terjaga. Hartono menjadi yang pertama dalam menaikkan ikan. Seekor sweet lips berukuran besar membuatnya puas karena usaha kerasnya berhasil. Ciri utama ikan ini adalah memiliki bibir yang sangat tebal untuk mencari makan di sela-sela karang. Yudi pun akhirnya berhasil menggiring seekor hiu yang cukup besar ke permukaan. Ikan pun langsung berontak dan berhasil melepaskan diri. Inilah akibatnya jika terlalu lama menaikkan ikan ke permukaan. Apabila ada ikan predator yang lebih besar, bukan hal yang mustahil ikan yang kita dapatkan dimangsa ketika sedang dinaikkan. Munculnya ikan hiu di spot jigging kali ini semakin meyakinkan saya bahwa kejadian tali pancing yang beberapa kali putus merupakan ulah dari sang predator yang bergigi tajam tersebut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah semalam Raja Ampat dihantam badai, pagi ini cuaca jauh lebih bersahabat Strike Back Mania. Kami tentu tak mau melewatkan kondisi seperti ini. Banyaknya spot perairan karang dangkal di kawasan Laut Raja Ampat membuat saya memiliki banyak pilihan lokasi untuk bisa menuai strike. Teknik popping kembali saya pakai untuk mengusik ketenangan para predator. Pertanda alam berupa ikan-ikan umpan yang berenang ketakutan di permukaan air sangat memudahkan saya untuk menemukan keberadaan sang predator. Dan benar saja Mas Bro, sekali lempar, splash air hasil tarikan popper saya langsung dihajar sang predator. Batu. 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 Perlawanan khas Giant Trevally atau Mubara. Begitu menyambar umpan, langsung menukik tajam menuju karang di dasar. Tentu saya juga tak mau kalah begitu saja. Beberapa kali ikan berusaha menarik untuk melepaskan diri. Tapi begitu ada kesempatan, tali kembali saya gulung masuk dalam reel di piranti saya. Akhirnya, seekor Giant Trevally atau Bobara berhasil menyerah dan takluk. Ukuran yang memang cukup menjanjikan. Perairan yang jernih serta melimpahnya ikan umpan membuat kami tidak kesulitan untuk menemukan keberadaan ikan predator.
Giliran Hartono yang kali ini harus mengeluarkan tenaga menghadapi perlawanan ikan. Tak ingin ikannya terlepas, Hartono benar-benar tak memberi ruang untuk ikan melepaskan diri. Bayangan ikan mulai terlihat. Sepertinya ikan memang sudah kehabisan tenaga untuk melawan lagi. Akhirnya, seekor ikan bobara kembali membawa keceriaan di atas boot. Mantap! Tangan motoris kapal saya sepertinya juga ikut gatal untuk bisa merasakan tarikan ikan. Sempat sedikit terkejut saat hook up, Bang Marlon mulai bisa mengatasi keadaan. Belajar dari melihat pertarungan-pertarungan sebelumnya, putra daerah ini mulai bisa memutar tuas reel untuk menggulung tali. Meski tergolong ukuran remaja, tarikan GT yang hidup di arus kuat tentu menyesuaikan dengan habitatnya. Memiliki badan pipih memang cukup ideal bagi predator dengan nama keren Karang ignobilis menyergap mangsa di arus yang kuat. Mantap! Oke. Boot sebelah sepertinya juga tak mau kalah unjuk gigi Strike Big Mania. Usaha Danang melempar popper di antara ikan-ikan umpan mendapat respon sambaran kuat. Posisi boot yang dinahkodai Marinus benar-benar berhenti di kepala arus, di mana peluang mendapat sambaran jauh lebih besar. Dengan bantuan Marinus sang motoris boot, ikan landed sempurna di boot sebelah. Memiliki karang yang masih sangat terjaga, tentu keberadaan Giant Trevally di Raja Ampat tak perlu diragukan lagi. Dari sekian banyak keluarga Trevally, GT adalah salah satu ikan yang bisa mencapai ukuran berat lebih dari 80 kg. Maka tak heran jika tersemat nama Giant di bagian depannya. Masih di wilayah Pulau Papua Strike Big Mania. Namun kali ini saya sudah berada di daerah Sorong, Papua Barat Daya. Saya sengaja tidak mancing, melainkan ingin mengikuti kegiatan teman saya dari desa Makbon, Sorong untuk menangkap ikan di kampungnya. Nih, saya lagi sama Om Nus nih, Om Stefanus, tapi panggilannya Om Nus ya Om? Iya. Jadi saya hari ini mau mancing. Nggak mancing sih, nyelam. Hari ini saya mau ngajak nyelam sama Om Nus, katanya mau nembak ikan konsumsi sih. Ya, saya udah persiapan nih, udah bawa masker Om ya? Buat nyelam ya. Tapi saya nggak pengen yang dalam-dalam, jadi saya pesen sama Om Nus yang 1,5 meter saja. Jadi nyelamnya gini bisa nimbul lagi. Penasaran kan? Makanya ikutin saya Om Nus. Mancing mania? Mantap. Oke. Tidak ada aba-aba, Nus langsung menuju spot ikan. Kebetulan air sedang bergerak surut, jadi kedalaman air sedikit berkurang. Namun arus air bergerak cukup kencang yang menyebabkan penglihatan di bawah laut sedikit kabur karena keruhnya air. Wah, kalau keruh, Om Nus tetap lincah nih di dalam air. Wajar saja kegiatan menembak ikan atau molo sudah ia lakukan dari kecil. Nih, si Om Nus nih ternyata tadi janjinya cuma yang 1,5 meter sampai 2 meter kurang. Ini ternyata dia bosnya ke 3 meter. Aduh, seram sekali. Kalau Om Nus memang mungkin sudah lihai setiap hari memang ya. Molo atau menembak ikan sebenarnya merupakan cara tangkap yang baik. Kita dapat memilih ikan apa yang mau kita tangkap sehingga tidak mubazir. Oke, nih kita udah selesai nih. Jago banget berenang ya, saya ditinggalin terus. Dapat 2 kita Om Nus ya. Iya. Ini ikan karang nih. Iya, ikan
Ini biasa dijual di pasar nih, kemarin saya lihat. Ini ikan apa ini Om yang ini Om? Ini ikan hitam. Ikan hitam ya? Enak juga. Enak juga? Enak gemuk. Tapi memang walaupun di Sorong ini masih cantik banget. Karang-karangnya cantik banget di bawahnya. Walaupun nggak terlalu dalam ya Om ya. Ya. Jadi memang kayaknya masyarakat di sekitar sini juga pelihara banget nih karang-karangnya. Jadi ikannya pun masih mantap ya Om. Iya. Mancing mania? Ya. Mancing mania? Siap. Siap, mantap. Selagi saya molo dengan Om Nus, ternyata para wanita di desa Makbon sibuk menyiapkan makanan. Dari mulai papeda, ikan kuah, hingga sayur yang dimasak dengan cara berbeda. Wih, mantap! Desa yang didominasi oleh suku Moi ini merupakan suku asli dari kota Sorong dan memang terkenal sangat ramah dengan pendatang. Nih mantep banget nih. Kita datang nyusahin padahal minta tolong main-main di sini. Ternyata malah dibikinin makanan. Makanannya enak-enak lagi. Terus ada makanan tradisional, ada papeda. Ih, keren banget. Tanpa basa-basi, saya langsung menyantap suguhan dari mama-mama desa Makbon. Mantap! Oke. Saya udah ngiler duluan. Enaknya ya. Mantap. Ayo Om, ayo. Oke, Bareng-bareng kita semua. Ya. Diambil. Mancing